Halo Sobat Arsy, jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan bahas alur film bergenre romantis dengan judul Catering Christmas yang dibintangi oleh Merit Peterson sebagai Molly, Daniel Lissing sebagai Carson, Rosemary sebagai Jean, dan bintang terkenal lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan Molly, gadis cantik pemilik sebuah bakery bernama Molly Menu Magic. Kali ini dia mendapatkan kabar baik, yaitu adanya pesanan roti lapis dan cookies untuk rapat bulanan Departemen Perdagangan, dan kabar buruk yaitu makan malam mingguan balai kota dimenangkan oleh Bradford Brothers. Di taman, Kyle kakaknya mengajak Molly untuk pulang di hari Natal nanti. Tapi dia tidak bisa karena banyak pesanan yang harus segera diselesaikan. Di sana juga Molly melihat mantan pacar tengah bersama teman wanitanya. Di scene lain, nampak seorang pria tampan datang ke sebuah rumah. Pria itu bernama Carson atau Jacob, keponakan dari Jane, pemilik yayasan Harrison. Kedatangan Carson yang seorang fotografer dan kerap pergi sangat ditunggu oleh Jane. Dia berharap keponakannya mau menetap untuk mengurus yayasan. Tiba-tiba baby Jane datang memberitahu kalau dirinya butuh catering baru untuk gala Natal yang hanya tinggal 8 hari lagi. Dari brosur yang dia miliki, Jane coba mendatangi toko Molly dan mengundangnya sore itu untuk presentasi. Christina mengingatkan Molly kalau sore itu mereka harus membuat hidangan penutup bagi warga senior. Untuk itu mereka berbagi tugas di mana Molly akan dibantu oleh Taylor, teman Christina. Mr. Harrison, pass. Sampai di rumah Jane, Molly langsung dibawa ke dapur untuk segera membuat hidangan. Saat Carson muncul, Molly menyuruhnya memotong sayur. The celery. Get to work. We don't have much time. Dengan perasaan bingung, dia segera melakukan sesuai perintah. Meski hasilnya buruk, Molly tidak sadar kalau dia telah membuat kesalahan. Sadar asistennya tidak terampil, Molly ingatkan, apakah Christina tidak memberitahumu? Ini untuk Jane Harrison, ujar Molly seolah memberitahu kalau ini orderan yang sangat penting baginya. Tiba-tiba Robert datang dan memberitahu Saucep tengah cuci tangan. Mendengar itu, sontak saja Molly kaget. Hasil dari presentasi, Molly mendapatkan pujian dengan beberapa catatan. Apakah diterima? Tanya Molly. Masih menunggu wawancara berikutnya, jawab Jane. Saat pulang, Molly bertemu Carson. Di sini dia minta agar tidak meneruskan perkataannya tentang Jane yang sulit dipuaskan pada bibinya. Apa yang terjadi di dapur Jane, Molly ceritakan pada Christina. Melihat foto Carson di internet, Christina memuji ketampanannya. Sayang hal ini tidak terpikir oleh Molly, dia sangat fokus dengan presentasinya. Di rumah, Carson bertanya pada bibinya catering mana yang akan diambil. Bradford Brothers, jawab Jane. Alasannya memiliki pengalaman yang cukup lama. Di sini Carson berpendapat Molly sangat detail dan nampak sempurna. Jane setuju lalu dia serahkan urusan gala Natal pada Carson karena dia merasa kewalahan. Molly Frost. Di toko, Yes. Molly Okay, menerima that is konfirmasi fantastic. Thank you, kalau Jean. presentasi dia berhasil dan ditunggu kedatangannya. Sampai di rumah Jane, dia diberitahu kalau Carson lah yang bertanggung jawab You dengan decided gala on a menu? Natal. Not yet. What about Saat the budget? ditanya menu apa dan budgetnya berapa, Carson nampak kebingungan. Dia memang tidak siap. Unite family and friends. Sebagai gambaran, Molly ingin tahu berapa banyak tamu yang akan diundang. Untuk itu, Carson membawanya ke ruangan yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara. Keesokan harinya, Carson datang memberikan beberapa informasi atas pertanyaan Molly yang belum terjawab, yaitu jumlah undangan 25 orang, budget tidak dibatasi, dan menu akan didiskusikan. Untuk itu, dia mengajak Molly jalan sambil diskusi. Carson bercerita tentang pekerjaannya yang kerap berpindah tempat hingga sulit baginya menjalin pertemanan. Di sini Molly jadi pendengar yang baik sambil sesekali menimpali. Perkataan Carson mengenai pekerjaan seperti mengingatkan dia pada tujuan awal mereka jalan. Molly langsung memperlihatkan menu apa saja yang nanti akan disiapkan. Setelah disetujui, dia segera pamit meninggalkan Carson yang kebingungan. Di rumah, Jane bercerita kalau tiap hari Natal kakeknya selalu menyediakan waktu khusus untuk membuat Christmas walnut punch. Makanan yang selalu mengingatkan dia pada masa kecilnya dulu.
Jadi itu lebih dari sekedar makanan, ucap Carson. Ya, jawab Jane. Pagi itu Molly datang ke tempat Jane untuk memasak. Saat Jane mencari Carson, Robert katakan kalau dia ada di dapur sedang membantu bakar cookies. Mendengar itu nampak Jane terheran dan senang karena pikirnya Carson sudah mulai tertarik dengan urusan yayasan. Di dapur Molly kehabisan satu bahan yang hanya ada di pedesaan. Mendengar itu Carson siap mengantar. Di jalan Carson bercerita kalau Jane tidak memiliki anak. Oleh karenanya dia memperlakukan Carson seperti anaknya sendiri. Sampai di tujuan Molly menerima pesanan dari Thomas yang seorang veteran. Sebelum pulang Carson memberinya kartu sebagai undangan dari Yayasan Harrison untuk Thomas dan memberikan penjelasan apa saja yang akan Thomas dapatkan di sana. Mendengar itu Molly memuji Carson sebagai duta yang baik melebihi perkiraannya. Keesokan harinya Molly datang sambil membawa cemilan untuk Jane. Dia masih terus mencoba mendapatkan rasa cookies seperti yang kakek Jane sering buat. Molly diberitahu ada perubahan pada menu. Hal ini jadi masalah karena waktu yang sangat sempit dan perubahan terjadi pada makanan pokok. Saat diceritakan pada Carson, dia nampak kecewa pada bibinya karena telah merubah sesuatu yang sudah dia setujui. Padahal Jane telah menyerahkan gelar Natal padanya. Tapi apapun itu bagi Molly keputusan Jane yang utama. Kalau bisa memenuhi permintaannya, berarti dia telah berhasil. Ketika mendengar komentar Carson bahwa Harry Foundation bukanlah sesuatu yang besar hingga membuat gala Natalnya begitu rumit, Molly berkata, "Ayo aku tunjukkan sesuatu." Rupanya mereka pergi ke Harrison Community Center. Sampai di tujuan, Carson banyak melihat kegiatan keterampilan anak yang semuanya gratis. Dulu dia dan kakaknya pernah merasakan fasilitas yang ada di sana. Molly yang berasal dari keluarga pas-pasan kerap datang untuk belajar membuat kue. Bahkan sampai sekarang Amber gurunya masih mengajar. Itulah alasan mengapa Harrison Foundation punya arti tersendiri baginya. Kini Carson baru menyadari betapa berartinya Yayasan Harrison Foundation bagi masyarakat banyak. Tiba-tiba telepon dari Isabel, agensinya, terus berdering hingga obrolan pun mereka akhiri. Kali ini di acara gala Natal, Jane akan mengadakan lelang amal. Sayang barang antik yang rencananya akan dilelang tidak berhasil dia dapat. Kondisi ini sangat melelahkan. Saat melihat Robert mempersiapkan makanan untuk Jane, Carson bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia stres memikirkan gala Natal, kata Robert. Beberapa hari lagi hal ini akan berakhir, ujar Carson, seolah ini bukanlah sesuatu yang besar. Terima kasih atas perhatianmu, Robert, ungkap Carson. Siapapun yang mengenal bibimu pasti peduli dia karena dia orang yang tulus, timpal Robert. Saat Carson akan pergi mencari rumah lelang, siapa tahu masih ada yang buka, dia bertemu Molly yang tengah mengangkut barang untuk dipakai di gala Natal. Mengetahui tujuan Carson, Molly bertanya, "Bukankah kau memotret sepanjang minggu ini? Bolehkah kau tunjukkan padaku?" Mengetahui arah bicara Molly, Carson langsung mengerti. Ini sungguh ide yang sangat bagus, ujarnya senang. Selain mencetak beberapa foto, Carson juga membelikan bibinya patung kecil. Sesaat Carson berpikir ada foto yang perlu diedit. Tidak, kata Molly, karena donatur akan membeli foto yang menyentuh hati mereka. Contohnya foto mobil ini mengingatkanku akan orang tua kami mengajak berkeliling untuk melihat lampu Natal. Di ruang lain, Jane yang khawatir tentang nasib yayasan ke depan menganggap dirinya bodoh, telah berharap Carson mau menggantikannya dan memutuskan untuk mencari orang lain. Mendengar itu, Robert katakan, "Apapun yang akan kamu lakukan, kau akan selalu menginspirasi orang yang mengenalmu." Pujian yang sanggup membuat Jane tersenyum malu. Di toko, Christina mulai menggoda sahabatnya. Dikatakannya kalau Molly menyukai Carson. "Aku tidak pernah mendengarmu membicarakan orang seperti itu," ujarnya. Really like him. Don't deny it. Never heard you gush about anyone like that. Pagi itu di depan Robert, nampak Carson gelisah memikirkan legasinya. "Bukankah kau selalu bilang aku punya kewajiban pada keluargaku?" "Ya, tapi kau pun punya kewajiban untuk dirimu sendiri," jawab Robert. Hari gala Natal telah tiba. Hidangan pesta tengah disiapkan. Carson mengajak Molly untuk memberi kejutan pada bibi Jane.
Benar saja, dia terkejut melihat kumpulan foto yang begitu indah terpampang di dinding yang siap untuk dilelang. Selain itu, ada juga hasil karya anak-anak dari Yayasan Harrison. Sesaat setelah Jane pergi, tiba-tiba Isabel, agen Carson, datang dan memberitahu ada proyek besar di Berlin yang harus segera mereka kerjakan. Di dapur, Molly memberitahu kalau Carson akan segera pergi untuk pemotretan Alia Tracy. It's a big Christina deal. nampak senang. Setelah itu dia sadar kalau sahabatnya terlihat sedih. Hey, look at you. You clean up nicely. Thanks. Jane tiba-tiba masuk minta disimpankan anggur ke dalam kulkas. Di sini dia menjanjikan akan menggunakan catering Molly untuk kedepannya. Mendengar itu Molly senang. Di tempat pesta, Carson berusaha menemui Molly, tapi Isabel selalu mendampinginya dan mengingatkan dia kalau proyek tengah menunggu mereka. Carson juga tidak berhasil menghubungi Molly via telepon. Hal itu dia utarakan pada Christina. You truly are the best. I don't know what I would do without you. Di akhir pesta, Jane mengungkapkan rasa terima kasih dan sukanya pada Robert. Ternyata Robert merasakan hal yang sama. Di balik kesetiaannya pada Jane, dia juga menyimpan rasa cinta. Menyadari kalau dirinya tidak bertepuk sebelah tangan, Robert pun segera melamar Jane. We're getting married. Saat mau berangkat, Carson dikejutkan oleh perkataan bibinya kalau dia dan Robert akan segera menikah. Carson yang nampak bingung membuat Jane bertanya, "Apa yang membuatmu ragu?" "Aku tidak yakin apakah keputusanku untuk pergi tepat," tanya Carson. "Untuk mendapatkan jawaban, kamu harus mendengar suara hatimu," jawab Jane. But you must listen with your heart to find the right answer. Akhirnya Carson minta maaf dan berterus terang pada Isabel kalau dia ingin mengurus yayasan keluarganya. Mendengar itu, Isabel hanya tersenyum dan bisa menerima alasan Carson. Hari itu Molly membuat cookies dengan resep terbaru untuk diberikan pada Jane. Saat memakannya dia kaget karena rasa cookies sama seperti yang biasa kakeknya buat. Melihat ekspresi Jane, Molly katakan Carson pernah cerita kalau kakek buyutnya berasal dari wilayah York. Di sana terkenal dengan pohon hikori. Kini Molly tidak lagi pakai kacang kenari tapi hikori. Dan yang ingin orang lain juga bisa merasakan kelezatan cookies ini, pesan untuk mengisi stand Harrison Foundation pada malam Natal terakhir di alun-alun. Malam itu Molly mendatangi stand Harrison dengan membawa serta cookies. Dia bertemu Leo dari Bradford Brother yang datang menawarkan kerjasama. Tapi dengan halus Molly menolaknya. Di sini Molly bertemu Carson yang memperkenalkan diri sebagai direktur Yayasan Harrison yang baru. Mendengar itu nampak Molly senang. Demikianlah Sobat Arsi, film ditutup dengan happy ending. Semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.